Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy berinteraksi dengan Perdana Menteri Ismail Haniah ketika itu tahun 2010, sekitar bulan Juni ya. Kita bersama-sama lengkap, para presidium, pendiri, berkunjung dan menemui beliau di kantornya secara resmi, dan pertemuan itu penuh dengan keakraban dan kehangatan. Kami bertemu ketika itu ingin menyampaikan program-program khususnya pembangunan rumah sakit Indonesia yang sudah di-approval desainnya oleh salah menteri kesehatannya, yaitu Dr. Basim Naim waktu itu. Dan kita cukup lama berbicara, hampir 1 jam lebih di kantor resminya di Gaza City ketika itu. Dan sangat humble, sangat lembut dan tegas, namun juga humoris, penuh dengan senyum, nampak sekali karismatik sekali orangnya. Dan saya sangat terkesan dan merasa sangat kehilangan dengan kepergiannya beliau. Seingat saya waktu itu adalah 2010, kali kedua masuk ke Gaza. 2009 pertama kali masuk, kemudian diawali dengan insiden Mavi Marmara. Setelah itu baru kemudian Mercy bisa masuk lagi untuk menginisiasi program Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dan pada kesempatan 2010 itulah kemudian tim Mercy beri audiensi langsung dengan beliau untuk tidak hanya menyampaikan niatan dari Mercy dan rakyat Indonesia untuk membangun Rumah Sakit Indonesia, tetapi juga sudah lengkap dengan membawa gambar desain detail dari Rumah Sakit Indonesia yang akan dibangun di Gaza Utara. Dari mulai awal kami bertemu, beliau tidak henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mercy, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mempunyai perhatian yang begitu tinggi untuk bangsa Palestina, khususnya yang ada di Gaza, yang sedang terblokade, dan itu sebuah hadiah yang tidak akan pernah terlupakan. Dan beliau selalu sering sekali berkali-kali mengucapkan bahwa perjuangan yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh bangsa Palestina untuk kemerdekaan, itu beliau meyakini sekali bahwa rakyat Indonesia dan juga tentunya penguasa Indonesia mendukung untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Dan beliau selalu menyampaikan dan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam proses pembangunan Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza, dari mulai lahannya, luasannya, seluruh perizinannya, walaupun kita tidak bisa membypass seluruh aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah Palestina khususnya yang ada di Gaza. Jadi memang kita melalui prosedur, ikut tender dan lain sebagainya, sehingga semua apa yang disyaratkan dan diharapkan bisa terwujud dan terpenuhi. Ya, sebagai orang yang sangat dicari, tentu kami mencoba berbagai jalur ya, official melalui Kementerian Kesehatan, karena counterpart di Gaza dengan Mercy adalah Kementerian Kesehatan. Kemudian juga beberapa channel yang kami miliki di perwakilan-perwakilan parlemen dan juga orang-orang yang key person yang memiliki akses terhadap kantor beliau. Dan di waktu 2010 itu juga pemberitahuan yang masuk ke kami bahwa beliau mengundang untuk bertemu terjadi sangat mendadak. Jadi waktunya hanya 1 jam gitu ya, jadi waktunya sangat-sangat mepet buat kami. Namun itu merupakan sebuah kabar yang sangat menggembirakan, karena kami memang sudah menunggu kesempatan tersebut untuk bisa menyampaikan program rumah sakit ini terhadap orang yang paling berkuasa di Gaza saat itu. Kalau dibilang prosesnya, ini cerita yang unik, menarik, lucu. Mungkin seumur-umur beliau menjadi pejabat, baru kali itu pejabat yang menunggu kedatangan kami, karena rombongan kami saat itu cukup banyak, sekitar 10 orang. Waktunya mendadak, saat itu kami tidak memiliki kendaraan yang siap untuk membawa kami kemana-mana. Jadi untuk bergerak itu harus mencari taksi di dalam, dan dalam waktu yang mepet, kemudian jumlah tim yang cukup banyak. Akhirnya kemudian untuk menjaga supaya tidak terpencar-pencar, kami memutuskan berjalan kaki dari tempat kami menginap ke kantor beliau, yang saat ditelepon pun kami tidak tahu kantornya ada di mana. Tapi setelah bertanya kanan kiri, kesana kemari, dan akhirnya kami tiba 30 menit terlambat dari jadwal yang disampaikan. Namun harapan pertemuan kami berjalan sangat hangat. Beliau menyambut, menyalami kami satu persatu gitu ya. Bahkan pihak protokoler kemudian menerangkan satu persatu siapa kami kepada beliau, sehingga kemudian beliau bisa menyampaikan langsung rasa bangga beliau terhadap dukungan dari
Indonesia terhadap Palestina, terutama masyarakat yang berada di jalur Gaza. Dan waktu itu beliau sangat mengapresiasi upaya dari masyarakat Indonesia untuk membangun rumah sakit Indonesia. Dan beliau juga menyampaikan ada begitu banyak program-program yang dibutuhkan, karena beliau menyatakan saat itu bahwa era blokade Gaza sebentar lagi akan terbuka. Sehingga masyarakat internasional sangat diharapkan bisa melakukan kontribusi positif untuk pembangunan Gaza, pembangunan Palestina yang karena penjajahan, karena blokade mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Sosok beliau yang kami rasakan itu betul-betul seorang pemimpin yang murni dan sejati, seorang mujahid yang murni. Beliau begitu tawadu, begitu sederhana, karena interaksi kita bukan hanya formal ke rumahnya, ke kantornya, bahkan kita sampai ke rumahnya. Dan hampir setiap kita berkunjung ke Gaza selalu berinteraksi, baik itu ketemu secara langsung ataupun komunikasi ataupun dengan pesan-pesan. Jadi tidak mungkin akan padam perjuangan yang telah dibentuk untuk memerdekakan bangsa Palestina dengan perginya seorang Ismail Haniyah. Kalau saya sebagai orang awam memandang beliau yang notabene saat itu sebagai musuh yang paling dicari-cari gitu ya. Ketika kami bertemu justru malah terlihat protokolernya tidak ketat-ketat amat. Artinya beliau ya walaupun ini berbicara di kantor beliau sendiri, tetapi beliau tidak melulu kemudian beliau itu didampingi oleh pengawal. Bahkan ketika kami menjelaskan gambar desain rumah sakit kepada beliau itu, kami bisa berkomunikasi bebas tanpa dihalangi oleh protokoler. Jadi bayangan pemimpin yang berjarak, apalagi dikelilingi oleh tim keamanan karena posisi beliau sebagai orang yang dicari-cari saat itu, saya tidak melihatnya. Lebih kepada seorang tuan rumah yang begitu menghormati tamunya dan juga seorang pemimpin yang sangat respect, apresiasi dengan upaya-upaya bantuan internasional yang masuk untuk membantu masyarakatnya. Seingat saya setidaknya ada dua. Yang pertama, beliau memberikan perizinan secara tertulis untuk program rumah sakit ini. Jadi kebetulan kami adalah tim yang ditugaskan untuk melanjutkan Memorandum of Understanding yang sudah dibuat oleh Dr. Jose untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi MOU ini ditandatangani oleh Dr. Jose dan juga oleh Dr. Basim Naim yang saat itu adalah Menteri Kesehatan di Gaza, tentang niat dari masyarakat Indonesia untuk membangun rumah sakit di Gaza. Nah, untuk mengimplementasikan MOU itu kami kemudian membentuk tim lagi untuk melakukan semacam feasibility study, dan upaya itu berakhir atau mencapai puncaknya saat beliau secara tertulis mengirimkan surat kepada Mercy yang pada intinya secara prinsip beliau menerima dan mendukung program itu. Dan berbekal surat itulah maka kemudian secara administratif program ini kemudian bisa dilanjutkan gitu ya. Jadi mendapat green light dari seorang Perdana Menteri, sehingga kemudian struktur di bawahnya mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan lain-lainnya kemudian menjadi lebih mudah untuk bekerja sama dalam program ini. Kontribusi beliau yang kedua adalah terkait dengan keinginan Mercy untuk memiliki sebuah guest house, jadi semacam kantor. Karena ini adalah program jangka panjang, amat sulit kalau kemudian relawan yang keluar dan masuk itu harus mencari-cari lagi penginapan, wisma atau sebagainya. Sementara kan lokasi di Gaza sangat-sangat tidak menentu. Jadi waktu itu kemudian oleh tim yang ada terbersit ide bagaimana kalau kemudian untuk tempat tinggal dari relawan-relawan yang bertugas membangun rumah sakit ini kita buatkan semacam wisma, asrama gitu ya. Dan itu surat tersebut kami sampaikan kepada Kementerian Kesehatan, kemudian ditembuskan kepada beliau, dan di luar dari ekspektasi kami dalam hitungan waktu yang tidak lama beliau memberikan memo menyetujui gitu ya, dan kemudian beliau mengizinkan sebidang tanah yang ada di komplek Rumah Sakit Indonesia untuk dibangun sebagai
wisma rumah sakit, dibangun sebagai wisma tempat relawan tinggal, kemudian dikenal sebagai Wisma Dr. Jose Rizal untuk mengenang jasa beliau sebagai inisiator Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Orang yang pernah berinteraksi dengan beliau, kemudian juga secara lembaga kami mendapat banyak bantuan dari beliau. Tentu kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Kami berharap bahwa kepergian beliau adalah sebuah syahid yang itu akan mendapatkan pahala surga di sisinya. Melihat kultur dari masyarakat Gaza yang hampir seluruhnya adalah pejuang, kami sangat yakin bahwa keluarga sudah sangat yakin bahwa kondisi seperti ini bukanlah sebuah kemustahilan. Jadi saya menyampaikan sebagai sesama manusia tetap ungkapan duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, apresiasi terhadap upaya-upaya dari almarhum terhadap usaha-usaha beliau memimpin masyarakat di Gaza menuju kemerdekaan Palestina, dan semoga Allah menerima pahala-pahala beliau dan menempatkan beliau di antara para syuhadanya. Amin ya rabbal alamin. Saya berpesan, dan mungkin juga untuk diri saya pribadi, kami semua yang ada di sini, juga para pencinta kemerdekaan di muka bumi, mari kita berikan semangat untuk bangsa Palestina di dalam perjuangannya melepaskan diri dari penjajahan Zionis Israel. Kita berharap dengan wafatnya Ismail Haniyah, bangsa Palestina akan segera berkonsolidasi, memperkuat diri, dan pada akhirnya mencapai apa yang diharapkan dan diinginkan dan dicita-citakan, kemerdekaannya. Insya Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.